Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Rahmawati dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, bab 4, emosi dan suasana hati yang saya rangkum dari buku Stephen P. Robin. Yang pertama itu emosi dan suasana hati. Jadi, di dalam emosi dan suasana hati ini sebenarnya kita mengenal 3 istilah. Yang pertama itu adalah afeksi. Afeksi adalah kisaran yang luas dari perasaan yang dialami seseorang meliputi emosi dan suasana hati. Jadi, di dalam afeksi itu terdapat emosi dan suasana hati. Emosi apa sih? Emosi adalah perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Terus yang selanjutnya adalah suasana hati, adalah perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan kurang stimulus konstekstual. Emosi dan suasana hati itu memiliki perbedaan ya. Apa saja sih? Kalau emosi itu disebabkan oleh peristiwa spesifik. Kalau suasana hati itu penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Terus emosi itu sangat singkat durasinya, detik atau menit. Sedangkan suasana hati itu bertahan lebih lama daripada emosi, jam atau hari. Emosi itu secara spesifik dan banyak. Misalnya emosi spesifik itu seperti amarah, takut, kesedihan, kebahagiaan, jijik, terkejut. Kalau suasana hati itu lebih umum. Jadi suasana hati itu memiliki 2 dimensi, seperti afeksi positif dan afeksi negatif. Selanjutnya, kalau emosi itu biasanya diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas. Sedangkan suasana hati itu umumnya tidak diindikasikan oleh ekspresi yang jelas. Terus kalau emosi itu berorientasi tindakan, sedangkan kalau suasana hati itu kognitif. Selanjutnya adalah emosi dasar. Jadi emosi dasar itu meliputi amarah, tidak suka, antusias, cemburu, takut, frustasi, tidak setuju, malu, jijik, terus kebahagiaan, benci, harapan, kecemburuan, cinta, angkuh, kejutan, dan kesedihan. Terus semakin dekat dua emosi satu sama lain, semakin mungkin orang akan bingung membedakannya. Contohnya, orang-orang di Amerika Serikat dan Timur Tengah mengenali senyum sebagai tanda kebahagiaan. Tetapi di Timur Tengah, sebuah senyuman juga dapat diartikan sebagai tanda ketertarikan seksual, sehingga wanita belajar untuk tidak tersenyum kepada pria. Selanjutnya adalah suasana hati dasar, misalnya afeksi positif dan negatif. Jadi kalau afeksi positif itu adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif spesifik seperti ketertarikan, terus ada juga keceriaan pada air tinggi dan kebosanan, kelambanan, yang nanti berakhirnya akan ke air rendah. Terus kalau afeksi negatif itu adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi seperti kegugupan, stres, dan kecemasan pada akhir tinggi, dan relaksasi ketenangan, serta kendali diri pada akhir rendah. Terus juga terdapat kompensasi positivitas, adalah kecenderungan kebanyakan individu untuk mengalami suasana hati positif ringan pada masukan 0, atau saat tidak ada hal tertentu yang terjadi. Terus selanjutnya bahwa orang itu tuh lebih mengingat pengalaman negatif daripada pengalaman positif. Kenapa? Karena itu pengalaman negatif itu dirasa lebih tidak biasa. Sedangkan kalau pengalaman positif atau suasana hati positif itu dirasakan lebih umum daripada suasana hati negatif. Terus keberagaman, jadi keberagaman orang mengalami emosi positif dan negatif itu dalam lintas budaya. Semua budaya itu pasti memiliki emosi positif dan negatif. Contohnya, budaya Amerika Serikat itu menghargai antusiasme, sedangkan Cina itu menganggap emosi negatif itu lebih berguna dan membangun. Selanjutnya adalah fungsi emosi. Fungsi emosi itu ada 2 ya. Yang pertama, apa emosi membuat kita tidak rasional, dan selanjutnya itu apakah emosi itu menyebabkan kita bersikap etis.
Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Riset itu menunjukkan bahwa emosi itu sebenarnya penting untuk penalaran rasional karena emosi itu memberikan informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita. Terus misalnya ya, ini sebuah studi itu mengindikasikan bahwa individu dalam suasana negatif itu lebih baik dalam mengenali kebenaran informasi akurat dibandingkan orang dalam suasana hati bahagia. Terus kunci dari keputusan yang baik adalah dengan menggunakan pikiran dan perasaan dalam mengambil keputusan. Terus apakah emosi menyebabkan kita bersikap etis? Jadi orang-orang yang berperilaku etis itu setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Dan reaksi emosional ini sering kali merupakan hal yang baik. Contoh ya, gempa bumi besar yang menyerang Jepang tahun 2011. Kebanyakan orang itu berpikir tentang situasi ini setidaknya memiliki dorongan emosional yang mungkin menggerakkan mereka untuk terlibat dalam tindakan-tindakan etis, seperti mendonasikan uang untuk membantu orang lain. Terus selanjutnya, sumber emosi dan suasana hati. Yang pertama itu adalah kepribadian. Jadi kebanyakan orang itu mengalami suasana hati dan emosi tertentu, juga mengalami emosi yang sama dengan intensitas berbeda. Intensitas afeksi adalah perbedaan-perbedaan individual terkait kekuatan pengalaman emosinya. Yang kedua adalah waktu dalam hari. Jadi orang-orang beragam dalam suasana hatinya itu berdasarkan dalam hari. Misalnya kayak tingkat afeksi positif itu mencapai puncak pada akhir misalnya ini pada pukul 10 siang dan bertahan sampai awal pukul 19. Tingkat afeksi negatif itu meningkat sepanjang hari. Titik terendahnya itu di awal pagi dan titik tertingginya itu di akhir malam. Yang ketiga adalah hari dalam minggu. Jadi orang dewasa Amerika Serikat, Jerman, dan Cina itu cenderung mengalami afeksi positif tertinggi pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan terendah itu pada hari Senin. Ini sebenarnya di negara Indonesia pun seperti itu. Yang keempat adalah cuaca. Jadi banyak orang yang percaya itu suasana hati itu dipengaruhi oleh cuaca. Tetapi para peneliti itu menunjukkan bahwa cuaca itu tidak memiliki pengaruh pada suasana hati. Itu disebut dengan korelasi ilusi. Korelasi ilusi adalah kecenderungan orang-orang untuk mengasosiasikan dua peristiwa yang dalam kenyataannya itu tidak berhubungan. Yang kelima adalah stres. Jadi peristiwa harian yang memberi tekanan di tempat kerja secara negatif itu mempengaruhi suasana hati. Menumpuknya level stres itu dapat memperburuk suasana dan akibatnya akan mengalami emosi negatif. Terus sumber emosi dan suasana hati. Selanjutnya itu adalah aktivitas sosial. Jadi aktivitas sosial itu meningkatkan suasana hati positif dan memiliki efek kecil pada suasana hati negatif. Contohnya kayak aktivitas fisik seperti ski atau naik gunung dengan teman, informal seperti pergi ke pesta atau kuliner gitu. Terus selanjutnya adalah tidur. Jadi kualitas tidur itu mempengaruhi suasana hati dan keletihan yang menempatkan pekerja pada risiko kesehatan yakni penyakit, luka, dan depresi. Studi itu menyatakan bahwa tidur yang buruk itu juga dapat merusak kepuasan kerja karena orang itu merasa lelah, terganggu, dan kurang awas. Yang kedelapan adalah olahraga. Jadi riset itu secara konsisten menunjukkan bahwa olahraga itu meningkatkan suasana hati positif. Yang kesembilan adalah umur. Jadi satu studi itu terhadap orang-orang dengan umur 18-94 tahun mengungkapkan bahwa emosi negatif tampaknya terjadi lebih sedikit seiring bertambahnya usia. Terus periode suasana hati positif yang tinggi itu bertahan lebih lama bagi individu-individu berumur dan suasana hati buruk itu menghilang cepat. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Jadi studi itu mengatakan bahwa pria itu secara konsisten itu melaporkan level emosi kuat lebih tinggi seperti amarah, sedangkan wanita itu melaporkan emosi itu seperti kesedihan dan ketakutan. Selanjutnya adalah emosi pekerja. Apa sih emosi pekerja? Emosi pekerja adalah sebuah situasi di mana seseorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja.
Terus di dalam emosi itu ada disonansi emosi. Disonansi emosi adalah konsistensi antara emosi yang dirasakan orang dan emosi yang mereka tampilkan. Apa sih emosi yang dirasakan orang dan emosi yang ditampilkan? Emosi yang dirasakan orang ini adalah emosi aktual individu. Sedangkan emosi yang ditampilkan itu adalah emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja yang dianggap pantas untuk pekerjaan itu. Terus kalau juga terdapat ada acting permukaan. Acting permukaan adalah menyembunyikan perasaan di dalam dan menyembunyikan ekspresi emosional sebagai respon atas peraturan. Terus juga ada acting mendalam gitu. Terus selanjutnya adalah teori peristiwa afeksi. Teori peristiwa afeksi adalah sebuah model yang menyatakan bahwa peristiwa tempat kerja itu menyebabkan reaksi emosional pada bagian pekerja yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku tempat kerja. Terus kecerdasan emosional. Apa sih kecerdasan emosional? Adalah kemampuan untuk mendeteksi dan mengelola petunjuk dan informasi emosional. Kasus untuk kecerdasan emosional ada 3. Yang pertama itu daya tarik intuitif. Menyatakan orang yang dapat mendeteksi emosi orang lain, mengendalikan emosinya sendiri, dan mengendalikan interaksi sosial dengan baik, memiliki posisi yang kuat dalam dunia bisnis. Yang kedua adalah kecerdasan emosional memprediksi kriteria yang berarti. Bukti menyatakan level tinggi kecerdasan emosional berarti seseorang akan berkinerja baik dalam pekerjaannya. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional berdasarkan biologi. Dalam sebuah studi, orang-orang dengan kerusakan di area otak yang mengatur pemrosesan emosional memiliki skor lebih rendah dalam ukuran standar kecerdasan daripada orang tanpa kerusakan yang sama. Kasus yang bertentangan dengan kecerdasan emosional ada 3 ya. Yang pertama itu para peneliti kecerdasan emosional tidak sepakat tentang definisi. Para peneliti itu tidak sepakat tentang definisi kecerdasan emosional karena para peneliti itu banyak menggunakan definisi-definisi yang berbeda. Yang kedua adalah kecerdasan emosional tidak dapat diukur. Jadi ukuran kecerdasan emosional beragam dan para peneliti itu tidak dapat memberlakukan ukuran-ukuran itu seketat seperti pada studi mereka atas ukuran kepribadian dan kecerdasan umum. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional tidak lebih dari sekedar kepribadian dengan label berbeda. Pengaturan emosi. Jadi pengaturan emosi itu ada 2 ya. Yang pertama itu acting permukaan atau secara harfiah itu berpura-pura dengan wajah sebagai respon yang pantas atas situasi tertentu. Acting permukaan tidak mengubah emosi sehingga efek pengaturannya itu sedikit. Yang kedua adalah pengungkapan. Jadi pengungkapan itu harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menyinggung orang lain. Selanjutnya adalah aplikasi perilaku organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Yang pertama itu seleksi. Jadi banyak pemberi kerja itu menggunakan ukuran-ukuran kecerdasan emosional untuk merekrut orang. Yang kedua, pengambilan keputusan. Pendekatan tradisional atas studi pengambilan keputusan dalam organisasi itu telah menitik beratkan rasionalitas. Tetapi para peneliti perilaku organisasi itu semakin menemukan bahwa suasana hati dan emosi itu memiliki efek penting terhadap pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah kreativitas. Jadi, orang-orang yang memiliki suasana hati yang positif itu cenderung lebih kreatif dan dapat menghasilkan ide yang lebih orisinal. Yang keempat adalah motivasi. Jadi, beberapa studi itu menunjukkan bahwa suasana hati itu penting dalam motivasi gitu. Terus yang kelima adalah kepemimpinan. Selanjutnya, yang keenam adalah negosiasi. Jadi negosiasi itu adalah sebuah proses emosional. Beberapa studi itu telah menunjukkan bahwa seorang negosiator yang berpura-pura marah memiliki keuntungan daripada lawannya. Karena saat seorang negosiator menunjukkan amarah, lawannya itu menyimpulkan bahwa telah memberikan semuanya yang dapat diberikannya sehingga ia pun mengalah gitu.
Selanjutnya adalah layanan pelanggan. Jadi status emosional pekerja itu mempengaruhi layanan pelanggan, yang mempengaruhi tingkat bisnis pengulangan dan kepuasan pelanggan. Yang kedelapan adalah sikap kerja. Yang kesembilan, perilaku menyimpang di tempat kerja. Jadi, orang-orang yang memiliki emosi negatif itu lebih mungkin akan terlibat dalam perilaku menyimpang seperti bergosip. Terus selanjutnya adalah keselamatan dan cedera di tempat kerja. Jadi individu yang cenderung memiliki suasana hati buruk itu akan lebih cemas dan akan berpotensi bahaya terhadap dirinya. Terus suasana hati negatif itu juga dapat membuat orang itu dialihkan dan nantinya itu akan berakhir dengan kecerobohan. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana manajer dapat mempengaruhi suasana hati. Manajer itu dapat menggunakan humor dan memberikan hadiah apresiasi kecil untuk pekerjaan yang dilakukan secara baik. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.